Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Mami Yuliani SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, penerapan segitiga restitusi. Pengertian restitusi menurut Gosen adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Charles Gosen juga mengatakan bahwa restitusi adalah suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun langkah-langkah restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada langkah menstabilkan identitas dilaksanakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Sedangkan pada langkah validasi tindakan yang salah dilaksanakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada kasus 1, Narto merupakan peserta didik kelas 8B. Narto terlihat mengantuk, kurang istirahat, malas mengikuti pelajaran, dan sering meletakkan kepalanya di meja ketika jam pelajaran karena sering tidur larut malam untuk main game di HP. Siang Ibu. Selamat siang Narto, silakan duduk. Ya Bu. Narto, kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu ke sini? Tidak tahu Ibu. Jadi begini Narto, ibu itu kan sering lihat kamu mengantuk, kemudian terlihat malas mengikuti pelajaran, lalu meletakkan kepala di meja ketika jam pelajaran. Nah, setelah ibu konfirmasi ke guru mata pelajaran lain, ternyata tidak hanya di jam mata pelajaran ibu saja Narto melakukan hal tersebut. Bahkan di jam mata pelajaran lain, Narto juga pernah sampai tertidur di kelas. Begini ya Narto, semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya Narto saja, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini ibu ingin tahu alasan kenapa Narto sering terlihat mengantuk, kemudian terlihat malas-malasan di pelajaran, kadang juga meletakkan kepala di atas meja. Saya sering begadang Bu karena main game di HP. Main game. Memang main game itu menyenangkan sekali ya. Kadang sampai lupa waktu. Tapi Narto tahu akibatnya kalau sering bergadang? Iya Bu, saya jadi mengantuk dan malas mengikuti pelajaran di kelas Bu. Nah, itu Narto tahu. Narto masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat sebelumnya? Iya Bu. Kira-kira keyakinan kelas mana yang dilanggar oleh Narto? Menghormati orang lain Bu.
Karena saya mengantuk, saya jadi malas mengikuti pelajaran dan sering meletakkan kepala di meja, bahkan tertidur di dalam kelas. Berarti saya tidak menghormati teman-teman sekelas dan guru yang mengajar. Nah, itu Narto tahu. Menurut Narto, bagaimana solusinya supaya Narto tidak mengantuk lagi ketika jam pelajaran? Tidur lebih awal, Bu. Tahu batas waktu bermain game, Bu. Betul sekali Narto. Jadi mulai sekarang Narto harus bisa mengatur waktu main game. Jadi tidak larut malam lagi. Sehingga nanti ketika di kelas tidak mengantuk lagi. Nah, kira-kira mulai kapan Narto akan melakukannya? Mulai nanti malam, Bu. Oke Narto, semoga Narto bisa mengatur waktu ya. Jadi Narto tidak mengantuk dan bisa semangat ketika mengikuti pelajaran. Baik, sekarang Narto bisa kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kasus 2, Santi, anak kelas 8A, pada jam pelajaran matematika, dia marah dan tidak dapat menahan emosinya, kemudian berteriak dan menggebrak meja karena botol minumnya sering diambil oleh temannya tanpa izin. Selamat siang Ibu. Selamat siang Santi, silakan duduk Santi. Ya Ibu. Santi, tadi ibu itu mendapat laporan dari teman kamu kalau kamu itu marah dan berteriak saat jam pelajaran matematika. Iya Bu, saya kesal Bu. Kenapa kesal? Santi kesal dengan siapa? Saya kesal dengan Jelis Bu karena dia sering mengambil botol minuman saya tanpa izin. Oh begitu, wajarlah kamu kesal. Kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan kesal karena ada teman yang mengambil barang ibu tanpa izin. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari tadi. Karena bisa saja kamu memukul Jelis. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Jelis? Saya tadi marah dan berteriak. Lalu tanpa sadar saya menggebrak meja waktu jam pelajaran matematika Bu. Sekarang kita pikirkan, tindakan Santi marah, lalu menggebrak meja, apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat? Tidak Ibu. Menurut Santi, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menghormati orang lain Bu dan menyayangi teman Bu. Saya tidak menghormati guru yang sedang mengajar dan tidak menyayangi teman Bu. Menurut Santi, menghormati guru dan menyayangi teman penting atau tidak? Penting Bu. Jadi kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya lebih sabar lagi Bu. Baik Santi, sekarang apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar Bu. Lalu kalau ada yang mengambil botol minuman saya lagi tanpa izin, saya akan melaporkan kepada guru. Lalu, tindakan apa yang akan Santi lakukan kepada Ibu Anita yang tadi sedang mengajar di kelas? Saya akan meminta maaf kepada Ibu Anita Bu karena sudah membuat kegaduhan di kelas Bu. Baik Santi, bagus sekali. Nanti Santi bisa langsung menemui Ibu Anita dan meminta maaf ya. Sekarang Santi bisa kembali lagi ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Narto Binyalende. Saya murid kelas 8B. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu Mamik sehingga saya jadi tahu solusi agar tidak mengantuk lagi dalam kelas. Hal yang saya lakukan yaitu mengatur waktu saat main game dan tidak tidur larut malam. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Angelina Yuri Persantilobo. Saya dari kelas 8A. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu Mamik sehingga saya bisa mengendalikan emosi saya karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati serta menyayangi teman-teman. Terima kasih.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan.